Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan, Dia yang berjalan di depan kita. Dia yang akan menyertai kita senantiasa di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, percayalah semuanya seizin Tuhan. Dan apapun itu, pasti Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang mulia, yang akan mendatangkan kebaikan. Dan Dia yang akan berjalan di depan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, malam hari ini, kalau Bapak Ibu merasakan satu dorongan, ada sukacita di dalam hati Bapak Ibu, ada dorongan untuk menyembah, itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa penyembahan Bapak Ibu yang tadi kita naikkan, itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup terhubung dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu untuk serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan itu buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan akan memberkati kita. Jadi saya berharap sesuatu masih terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan kita, yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kasihnya selalu baru. Bagai embun yang turun setiap pagi. Dan akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada pemulihan, ada kesembuhan yang sudah Tuhan siapkan buat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problema Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadirat, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapat penghiburan dan jawaban atas semua pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan. Bagian yang ke-121. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp di Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-121. Dan malam hari ini saya masih beri tema realita keberadaan Bapa. Dan ini adalah bagian yang ke-8. Bapak Ibu, siap diberkati malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa yang terpenting di dalam hidup ini bukan memiliki harta kekayaan yang banyak, bukan memiliki rumah mewah yang banyak, bukan memiliki banyak mobil mewah, bukan memiliki usaha yang banyak, bukan memiliki fasilitas hidup yang terjamin. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan ini, yang paling penting di dalam hidup ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan.
Yang paling penting dalam hidup ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Memiliki keterhubungan dengan realita hadirat. Dan memiliki keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa, tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan, dengan kehadirannya, dengan hadirat Tuhan, dengan hadirnya Tuhan, Bapak Ibu, semua ini sia-sia. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, itu sia-sia. Tanpa kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, tanpa kita terhubung dengan realita kehadiran Tuhan, tanpa kita terhubung dengan realita kehadirannya, tanpa kita terhubung dengan realita hadirat Tuhan, dan tanpa kita terhubung dengan realita hadirnya Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan, dan kita sudah membahas tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat di mana realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Dia ada di tempat yang tersembunyi. Dia ada di kemahnya. Dia ada di tabernakel. Dia ada di ruang maha kudusnya. Dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian umatnya. Dia ada di sorga. Dia ada di antara kita. Dia ada di antara musuh. Di daerah musuh. Dan dia ada di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, amin. Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Dan inilah manifestasi dari kemahadiran Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu, inilah bukti kemahadiran Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang menyatakan kehadiran Tuhan. Karena dia memiliki sifat maha hadir, maka tidak ada satu tempat pun yang tidak dihadiri Tuhan. Kemahadiran Tuhan artinya Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak ada tempat yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita merasakan kemahadiran Tuhan ini, Bapak Ibu? Kemahadiran Tuhan dapat kita rasakan melalui hadiratnya ketika memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, betapa kita harus merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Betapa kita harus merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Betapa kita harus merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat kemahadiran Tuhan ini lebih jauh lagi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel ini yang selama 40 tahun hidup di padang gurun. Bangsa Israel ini mengalami yang namanya kehadiran Tuhan yang real. Bangsa Israel ini mengalami yang namanya kehadiran Tuhan yang nyata. Dan ini dialami oleh semua orang. Baik itu anak-anak maupun remaja, dewasa dan lansia, yang rohani maupun yang tidak rohani, lewat tiang awan dan tiang api. Dan mereka melihat benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan menyertai bangsa ini setiap hari. Bapak Ibu, siang hari dikatakan Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Dan pada malam hari Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Bapak Ibu, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, pasti mereka mati.
Mereka tidak bercocok tanam, tapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Bapak Ibu bisa membayangkannya? Dan Tuhan memberi mana roti dari surga setiap hari kepada mereka di pagi hari, dan mengirim burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alkitab berkata, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin ini terjadi tanpa kehadiran Tuhan, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan membuat perbedaan yang signifikan. Ketika bangsa Israel dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak yang ada di sekitar negeri Kanaan, dan selalu bangsa Israel itu menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu orang Israel bisa mengalahkan 1.000 orang musuh. 2 orang Israel bisa mengalahkan 10.000 musuh. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak hadir, mana mungkin 2 orang bisa mengalahkan 10.000 musuh? Bapak Ibu, inilah kunci yang sangat penting untuk bisa mengalami kemenangan. Kehadiran Tuhan, itulah yang kita perlukan di dalam hidup ini. Kita Mazmur 91 ayat 7 dan 8 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur 91 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan hadirlah dalam hidupku, maka Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kita terbatas. Tetapi ketika kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14, ketika Bait Salomo diresmikan, tiba-tiba ada awan kemuliaan turun. Shekinah glory. Dan orang-orang rebah semuanya. Imam-imam tidak dapat berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, imam-imam tidak bisa melayani lagi. Imam-imam tidak tahan lagi berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Kenapa Bapak Ibu? Oleh karena awan itu. Oleh karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, yakni rumah Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah hadir. Bapak Ibu, itulah kehadiran Tuhan yang real, yang nyata, yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan inilah yang Bapak Ibu rindukan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir dan melawat Bapak Ibu, kalau hadirat Tuhan melawat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, baik yang sedang mengikuti lewat Zoom, ataupun yang sedang mengikuti lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube, saat Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan menjamah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan menangis. Bapak Ibu akan bertobat dari segala dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami pemulihan. Dan Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan, inilah yang kita rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca, Injil Matius pasal 18 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin.
Dan itu adalah kehadiran Tuhan yang nyata. Ketika kita melakukan Zoom, saya percaya Tuhan hadir di setiap tempat di mana kita berada. Di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural. Haleluya. Nah Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan ini bisa dirasakan, bisa juga tidak. Dan ini tergantung dari setiap pribadi masing-masing. Karena ada orang yang merasakan jamahan Tuhan. Ada orang yang merasakan lawatan Tuhan. Ada orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, dan firman. Tapi ada juga yang tidak mengalami jamahan apa-apa. Padahal Tuhan hadir. Dan ini tergantung dari respon hati kita masing-masing kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirat Tuhan ini Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan ini Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini, kunci untuk mengalami hadirat Tuhan ini, kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan ini dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, ya mungkin di sini ayatnya yang ke-23. Ayat yang ketiga, maksud saya. Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu, pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, saya suka nyanyi. Tapi itu saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak merasakan hadirnya Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kata pujian itu berasal dari bahasa Ibrani, tehila. Menyanyi dalam roh. Jadi bukan nyanyi sembarang nyanyi. Tehila artinya menyanyi dalam roh. Tehila, nyanyi dalam roh. Itulah yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari sorga dan memberikan kemenangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apapun masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan, krisis keuangan, krisis keluarga, krisis ekonomi, intimidasi, tekanan, aniaya, apapun itu yang Bapak Ibu alami saat ini. Kalau tiap hari Bapak Ibu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka tehila itu, kehadiran Tuhan itu akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan akan turun atas Bapak Ibu. Hadirnya Tuhan akan menyejukkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengendarai mobil, pergi ke kantor, atau ke tempat lain, misalnya, atau saat ada di rumah, dengarkan lagu-lagu rohani, lalu ikut memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan sadar bahwa benar Bapak Ibu itu tidak menjadi berat lagi. Karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Karena ada kuasa dalam tehila. Kalau Bapak Ibu menyanyi, memuji dan menyembah dengan segenap hati, maka hadirat Tuhan akan turun dan memberi kemenangan kepada Bapak Ibu. Memberi kelepasan, memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi jawaban dari segala beban hidup yang mengimpit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Sebab pada waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan,
maka Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan perbedaan. Kehadiran Tuhan, hadirnya Tuhan, hadirnya Tuhan, hanya Bapak Ibu, Saudara dan saya dapat temukan. Hanya dapat Bapak Ibu, Saudara dan saya rasakan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan Allah bersemayam di atas segala puji-pujian umatnya. Allah juga bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan nyata melalui Roh Kudus. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan ke-17, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu, kita akan baca. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah kemudian Bapak Ibu, saat murid-murid Yesus ada di loteng di Yerusalem, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu, kita akan baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lilah-lilah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, itulah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yaitu Tuhan hadir lewat Roh Kudusnya. Dan Yesus telah mengatakannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kehadiran Tuhan lewat Roh Kudusnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada 3 hal. Bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana kita mengalami hadirnya Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdiam di bawah kaki Tuhan. Janganlah tergesa-gesa dan berikanlah waktu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur 46 ayat yang ke-11a. Kitab Mazmur pasal 6 ayat 11a mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya harus banyak berdiam dan duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk berdiam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria. Dan saya mau bilang, ini adalah keintiman dengan Tuhan. Ini yang maksud dengan intim dengan Tuhan. Intimacy with God. Bapak Ibu, keintiman ini membutuhkan waktu. Kalau kita tidak memiliki waktu, mana mungkin kita memiliki hubungan Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang yang ingin menjalin hubungan,
suami dan istri, orang tua dan anak, antara seorang dengan rekannya, harus menginvestasikan waktu, harus punya waktu, harus memberikan waktu, dan membutuhkan waktu. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki waktu, mana mungkin Bapak Ibu menjalin hubungan? Kalau Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk Tuhan, sulit untuk Bapak Ibu mengalami kehadiran Tuhan. Sulit untuk Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan. Sulit untuk Bapak Ibu mengalami hadirnya Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Hidup Bapak Ibu akan menjadi rutinitas. Kerja, kerja, dan terus kerja. Bangun pagi, doa sebentar, sarapan, lalu pergi kerja. Pulang kerja, makan di restoran, tidur. Besoknya begitu lagi. Terus, 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 dan terus. Punya rumah satu, beli lagi yang lebih besar. Punya mobil satu, beli lagi. Beli lagi, belum cukup, beli lagi. Hidupnya berputar-putar terus dalam memenuhi ambisi duniawi. Bapak Ibu, inilah yang iblis lakukan terhadap kita. Dan iblis terus membawa kita kepada kenikmatan dunia. Yang akhirnya kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan terus menyeret kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, keintiman ini membutuhkan waktu. Intimacy with God membutuhkan waktu. Maka dari itu Bapak Ibu, persiapkan waktu setiap hari. Bersaat teduhlah setiap pagi. Usahakanlah waktu untuk Tuhan. Minimal 1 jam. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Untuk kita dapat berdiam di bawah kaki Tuhan. Dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami kehadiran Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mengalami hadirnya Tuhan. Setiap hari di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, berbicaralah kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berbicara kepada Tuhan? Iya, melalui doa Bapak Ibu. Karena doa adalah berdialog dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi antara anak dan Bapa. Doa adalah komunikasi antara hatimu dan hati Bapa. Doa adalah pembicaraan dengan Tuhan. Dan melalui doalah Bapak Ibu bisa berbicara dengan Tuhan. Dan mencurahkan isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-143 ayat yang pertama dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur 143 ayat yang pertama mengatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Kemudian Bapak Ibu di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemudian Bapak Ibu di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, saya percaya pada saat Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mencurahkan seluruh isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan surga akan mendengar apa yang Bapak Ibu saudara dan saya ucapkan dan katakan. Sebab roh yang ada di dalam kita, ia juga akan membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi konten di dalam doa ini? Yang pertama,
kontennya adalah pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, kalau mau merasakan kehadiran Tuhan, kalau mau merasakan hadirat Tuhan, kalau mau merasakan hadirnya Tuhan, semua itu hanya bisa Bapak Ibu temukan lewat penyembahan. Bapak Ibu, apa itu sembah? Sembah itu artinya Bapak Ibu kenal dia, memiliki hubungan dengan dia, baru Bapak Ibu bisa nyembah dia. Kalau Bapak Ibu tidak kenal dia, kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubungan, Bapak Ibu tidak bisa menyembah dia. Jadi penyembahan itu terjadi karena kita punya hubungan. Bapak Ibu, jangan anggap biasa-biasa saja puja dan penyembahan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ketika orang pergi ke gereja, biarin saja, kan masih pujian penyembahan, belum firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan anggap biasa-biasa saja pujian dan penyembahan. Bapak Ibu tahu, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan melihat manifestasinya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan setiap hari, maka Bapak Ibu bisa melihat dan merasakan hadiratnya, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu masuk dalam hadirat, dalam puji-pujian dan menaikkan pujian bagi Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dan mengaminkan, serta mengimani kata-kata yang dituliskan dalam syair pujian itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum berbicara sepatah kata pun, kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Hati ini seperti hancur Bapak Ibu. Mau nangis di hadirat Tuhan. Dan kita mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi. Dan mulai menyembah dia. Naikkan penyembahan buat dia. Sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mulai menyembah dia. Seperti rusa rindu sungaimu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah Dia, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, maka Bapak Ibu bisa merasakan atmosfer surga turun. Dan Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan hadirnya Tuhan. Dan rohnya akan melingkupi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tersungkur dan tidak tahan. Bapak Ibu bisa merinding. Dan air mata pun tidak lagi terbendung. Bapak Ibu akan merasakan jamahan Tuhan. Bapak Ibu akan merasakan lawatan Tuhan. Karena kehadirannya. Karena hadiratnya. Karena hadirnya melingkupi hati dan jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kepada beberapa pribadi, Tuhan berbicara mengenai visi pelayanannya. Mengenai misi dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan. Menjawab doa-doanya pada saat mengalami pergumulan. Memberi solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang dihadapi. Bukan hanya saat mendengarkan khotbah atau sedang berkhotbah, tapi Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu melalui hubungan pribadi. Di saat Bapak Ibu memberikan waktu-waktu berdiam di bawah kaki Tuhan, pada saat Bapak Ibu intim dengan Tuhan dan memiliki hubungan pribadi lewat saat teduh Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu adalah satu kasih karunia kalau Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan. Maka hidup Bapak Ibu pasti diteguhkan. Karena kita tahu kekristenan itu bukan teori. Tapi ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyapa Bapak Ibu, saudara dan saya. Melalui hidup intim dengannya. Di dalam pujian dan penyembahan. Kemudian Bapak Ibu, konten doa selanjutnya. Konten doa yang kedua adalah pengucapan syukur. Mengucap syukur. Artinya berterima kasih untuk segala perbuatannya. Pujian dan penyembahan adalah mengagumi pribadinya. Jadi pengucapan syukur itu berhubungan dengan perbuatannya. Dan pujian penyembahan itu berhubungan dengan pribadinya. Nah Bapak Ibu, ucapan syukur itu akan lebih bagus lagi kalau itu tidak hanya diucapkan, tapi dialunkan dalam pujian. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu boleh menggunakan bahasa roh. Bapak Ibu boleh menggunakannya. Kalau Bapak Ibu diberi karunia berbahasa roh. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak mengerti. Tapi Tuhan mengerti. Kemudian Bapak Ibu, bawa hati ini lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan mulailah bermazmur. Bermazmur itu adalah doa biasa. Kata-kata biasa. Tapi dilakukan. Diucapkan. Memakai melodi-melodi. Atau diucapkan menggunakan nada-nada. Engkau Allah yang baik. Tuhan Engkau Allah yang kudus. Aku terpesona padamu Tuhan. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan bermazmur, Bapak Ibu akan bisa merasakan, mengalami hadirat. Bapak Ibu kadang-kadang bisa merinding. Gak apa-apa. Tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena pujian penyembahan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan,
Aku temukan orang yang berkenan kepadaku. Namanya Daud. Bapak Ibu, Daud ini pemazmur yang disukai di Israel. Mazmur ini bukan tulisan, tapi lagu. Kenapa Tuhan senang pada Daud? Daud itu dosanya banyak. Tapi walaupun dia punya banyak kelemahan-kelemahan, tapi Daud selalu rindu berada di hadirat Tuhan. Daud selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Bapak Ibu, setelah menaikkan pujian dan penyembah, menyembah, bermazmur, lalu kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup ini. Nah, konten doa selanjutnya, konten doa yang ketiga adalah pengakuan dosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua di dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bapak Ibu, akui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobatlah dari semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu perhatikan doa-doa yang sering diperkatakan. Saya hampir tidak pernah mendengar doa minta ampun. Akui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobatlah dari semua dosa-dosa yang kita perbuat, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, konten doa yang terakhir, konten doa yang keempat adalah permohonan. Boleh menaikkan permohonan? Boleh. Tapi yang pertama, harus memuji dan menyembah. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, mengakui dosa dan bertobat. Dan yang keempat, menaikkan permohonan. Bapak Ibu, inilah langkah-langkah yang harus kita pahami bersama. Untuk kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan untuk kita bisa mengalami hadirnya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kemudian Bapak Ibu, bagian yang ketiga, kita harus belajar mengenal suara Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu, setiap domba mendengar suara gebalanya. Kalau Bapak Ibu adalah domba Kristus, maka Bapak Ibu pasti mendengar suaranya. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita dapat mendengar suaranya? Yang pertama, melalui Alkitab, melalui firman. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita dapat memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dan yang akan menuntun kita kepada hidup yang benar, dan hidup menurut perintah-perintahnya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara lewat orang lain, atau lewat khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, atau orang lain yang Tuhan antar untuk memberikan masukan nasihat kepada kita. Dan yang ketiga, melalui bisikan Roh Kudus, melalui suara Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, tiga hal inilah yang harus kita alami untuk kita bisa mengalami kehadiran Tuhan, untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan, untuk kita bisa mengalami hadirnya Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdiam di bawah kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, dan masuk dalam hadiratnya dengan pujian dan penyembahan. Yang kedua, berbicara kepada Tuhan dalam doa. Yang ketiga, mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, dan kita mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Jangan pernah Bapak Ibu menganggap kerohanian ini, Bapak Ibu, kerohanian Bapak Ibu akan bertumbuh ketika Bapak Ibu hanya mendengar khotbah saja.
Bapak Ibu, itu hanya men-trigger, memotivasi dan mendorong Bapak Ibu, tetapi kerohanian Bapak Ibu akan bertumbuh ketika Bapak Ibu memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa dan berdiam di bawah kaki Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan, dan ketika kita belajar mengenal dan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Ketika Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Haleluya. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan, setiap firman Tuhan akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan apapun, sekalipun, walaupun bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mau sampaikan. Kiranya Engkau Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami, untuk kami boleh percaya, untuk kami boleh hidup di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati kehadiran. Karena tanpa kehadiran, tanpa hadirat, tanpa hadir-Mu di dalam hidup ini, semua itu akan sia-sia. Tanpa kehadiran, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, hadirlah dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan, untuk kami boleh hidup semakin kudus, dan kami boleh diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sebentar kami mau sharing, Tuhan yang akan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mau dengar malam hari ini. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan, amin. 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 Haleluya. Amin. Makasih Pak Stefan. Amin, amin.